Ngeprank Angin pertama kali di channel YouTube gua yang namanya. Di sini gua bakal membuat podcast yang bertema tentang COVID dan pembahasan dana bansos yang kemarin dikorupsi sama Menteri Sosial. Bersama rekan gua Dede Muhibudin. Berbicara tentang COVID-19, kali ini yang marak, terdengar desas-desusnya dan hampir semua orang ketakutan di Indonesia, simpang siur percaya atau tidak adanya COVID, itu sungguh sangat, udah kacau banget di Indonesia. Dan ada lagi yang lebih menarik, yaitu bansos, di mana yang dikorupsi oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Kali ini gue mau nanya nih sama teman gue, menurut lu itu COVID-19 itu sebenarnya ada nggak sih, Dek? Menurut gua COVID-19 itu sebenarnya ada, pasti ada. Kalau mungkin dibuat atau disengaja itu gua nggak tahu, mungkin banyak ahli yang bisa menjelaskan. Tapi menurut gua yang menarik bukan soal COVID-nya, tapi soal orang yang mengkorup dana bansos tentang COVID. Jadi bayangkan saja ketika toko-toko dipaksa tutup dan semua orang disuruh di rumah terus kan. Ada juga PSBB dan semacamnya, orang-orang susah makan segala apa. Dana bansos yang sedianya untuk meringankan beban keluarga Indonesia dirampas atau dikorup oleh oknum-oknum yang menurut gua kejam ya. Kejam. Jadi yang harusnya udah diminta gitu kan, ibaratnya dia tuh minta ke pemerintah itu buat diturunkan dana bansos, tapi ternyata yang turun beberapa. Yang gue denger sih, per dana bansos yang satu, misalnya satu kakak itu dapat bansos kan, dipotong tuh 10.000 sama dia. Kali aja di Indonesia ada berapa kakak, udah berapa penduduk Itu. Dan kata lu COVID itu ada ya? Ada. Kalau menurut gue sih 50-50. Kenapa gue bilang 50-50? Soalnya banyak di negara luar juga, banyak yang udah bisa sembuh, ada yang tanpa vaksin bisa bebas, dan mereka juga nggak memberlakukan PSBB. Jadi menurut gue COVID-19 itu sama kayak senjata biologis. Maksud senjata biologis itu gini loh, kayak itu tuh akal-akalan dari kaum elit aja buat mengurangi populasi di dunia gitu. Contohnya salah satunya mengurangi populasi di Indonesia. Gimana menurut lu? Kalau dikatain mengurangi populasi berarti banyak korban yang berjatuhan. Banyak. Nah, justru boleh gue potong nih. Dari korbannya itu dalam artian gini loh. Misalnya nih, ada orang kan sakit jantung, sakit asma, itu dibawa ke rumah sakit. Belum apa-apa itu udah divonis COVID, dan belum jelas. Sempat gue dengar itu katanya ada satu kepala keluarga, dia tuh sesak napas doang kan, katanya dia punya riwayat asma. Nah, dia tuh masuk ke rumah sakit, diperiksa, dipanggil lah anggota keluarganya, sama dokternya tuh sempat dibilangin, "Bu, mau nggak saya kasih sekian tapi ibunya ngaku positif COVID, suaminya." Jadi kalau menurut gua COVID ini benar-benar termasuk ke salah satu bisnis lah ibaratnya. Menguangkan. Ya betul, diuangkan. Yang gua menarik satu lagi sih soal, kembali lagi ya kita ke masalah korupsi yang sedang ramai sekarang. Yang gua perhatiin kayak apa ya, banyak sekali sekarang itu orang-orang atau pejabat yang terkena COVID berentetan. Seperti kemarin kan kita baru dengar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkena. Seperti berentetan gitu situasinya yang terkena. Jadi seperti disengaja. Nah, kalau menurut gue sih iya, kayak disengaja jadi pengalihan isu gitu. Ya, pengalihan isu. Contohnya sih, ini agak melenceng ya, agak melenceng karena gue sangkut pautin aja. Kayak kemarin tuh lagi gencar-gencarnya RUU Tenaga Kerja kan, pengesahan itu. RUU Omnibus Law. Anggota DPR sebelum mengesahkan itu sehat-sehat aja kan. Sesudah mengesahkan, satu harinya itu ada berita seluruh anggota DPR itu terkena dampak COVID. Udah janggal dari situ. Jadi sebenarnya itu ada yang udah nggak beres ini dari pemerintah kita. Gimana? Ya gua sih menurut gua ya sebagai orang awam, sebagai rakyat biasa, ya cukup kita menjaga kesehatan aja lah. Menjaga diri kita, sistem imunitas kita. Ya kalau tidak bisa berolahraga di luar rumah, ya kita berolahraga di rumah. Contohnya? Ya contohnya ya makan yang sehat lah. Cukup minum air putih dan juga minum vitamin. Gua merasa cukup sih itu juga. Cukup ya. Jadi salah satu kita juga yang bagian percaya COVID itu ada, mencegah COVID itu ya kita badan kita harus fit dengan
cara makan makanan yang bergizi, pakai masker, dan olahraga. Nah, pakai masker nih. Sebenarnya lu ngerasa risih nggak sih pakai masker? ya jujur aja kalau beraktivitas ya lumayan risih sih, soalnya agak apa ya, ruang gerak mulut mulai terganggu ya. Kebanyakan pakai masker jadi ya nggak enak lah, mulai dari kita berbicara kan juga nggak enak, kalau pakai helm juga kalau pergi kemana-mana kan juga nggak enak ya, jelas berbeda lah dengan biasanya. Jadi ada keterbatasan Iya. ruang gerak ya. Gue juga kemarin sebenarnya pakai masker itu gak terlalu ini sih, karena emang kebetulan kalau kerja itu diperuntukkan buat pakai masker, mau nggak mau pakai. Cuman kalau misalnya gue keluar apa sih, jalan keluar pakai motor, naik motor gitu kan, ya maskernya itu gue lepas, kan otomatis helm gue lepas, ngap juga gitu. Jadi kalau udah sampai tujuan helm dibuka baru tuh masker gue pakai. Bener kan? Iya, yang gitu sih ribet, yang ribetin hidup pakai masker. Gak tau lagi lah peraturan ini. Terus menurut lo itu sebenarnya kapan sih di kita ini COVID ini bisa kelar? Kalau menurut gue sih nggak bisa diprediksi ya kapan hilangnya. Menurut gue juga mungkin ya bisa jadi nggak bakal hilang seperti virus yang lainnya kayak HIV, kayak campak. Sebenarnya kan itu masih ada kan virus, cuma kurang. Jadi cuma virus corona itu atau COVID-19 itu kelebihannya cuma satu sih, terlalu dipublikasi, jadi terlalu dibesar-besarkan ya menurut gue ya. Sebenarnya kalau nggak terlalu dibesar-besarkan mungkin efeknya nggak bakal separah ini. Jadi sistem imun kita juga mulai terbiasa dengan ini, mulai vaksin, apalagi kan sekarang vaksin sudah mulai turun kan. Jadi dengan sendirinya badan kita juga bisa ini apa, menolak virus itu. Justru yang semakin memperparah ya sekarang kan PSBB, semua olahraga, orang keluar rumah kan dibatasin, harus di rumah. Sedangkan menurut gua imunitas itu kan dibutuhkan dari ini, vitamin D, sinar matahari. Bagaimana orang bisa menangkal penyakit sedangkan dia tidak keluar rumah, tidak terpapar sinar matahari, dan itu adalah vitamin gratis loh. Iya, betul. Vitamin gratis. Tapi dengan ininya pemerintah mencanangkan atau memberlakukannya PSBB, orang jarang keluar rumah, dilarang keluar rumah dan semacamnya. Dan olahraga pun dilarang kan, tidak boleh berkerumun. Itu sih menurut gua. Jadi larangan PSBB itu tidak boleh keluar rumah, tapi Ya. boleh keluar di dalam. Ya. Maksudnya. Sorry nah, jadi cukup sekian nih kali ini, terima kasih juga. Next gue bakal bawain lagi podcast ini dengan tema yang berbeda, dan gue harap lu bakal tetap terus pantangin channel ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini berkembang. Di sini nih di bawah ini ntar ada nih ikonnya yang muncul. Nah pokoknya lu pantengin instastory gue, dan lu di situ komentar deh gue harus bawain tema apa, tentang apa, dan undang siapa. Oke. Gue Julius Prengenangi atau yang biasa dipanggil Sabo. Gua Dede. Pamit. Terima kasih. Yo guys.